Manusia super. Para manusia super memiliki kemampuan unik milik mereka sendiri. Lalu, mereka menggunakan kemampuan unik itu dan mewujudkan peran aktif yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Di sisi lain, para manusia super yang lain hidup sebagai hunter yang menangkap monster di dungeon yang muncul bersamaan dengan kemunculan mereka. Di sisi lain ada seorang pemuda yang berpikir di mana dulu dia berusaha sangat keras untuk menjadi manusia super seperti itu sampai dia berumur 31 tahun. Dan pada akhirnya karena tidak ada hasil dia menyerah untuk menjadi manusia super dan ia pun pulang ke rumah untuk memulai kehidupan sebagai petani. Geonwoo, istirahatlah sebentar, teriak seorang wanita. Iya. Jawab pemuda itu yang ternyata bernama Geonwoo. Lakukanlah pelan-pelan kalau begitu terus nanti kamu sakit, kata wanita itu. Tidak. Aku harus berusaha sekuat tenagaku. Minum ini dulu, wanita itu sambil memberikan segelas air. Terima kasih, kata Geonwoo. Lalu, kita juga harus segera membayar utang, kan? Kata seorang pria di samping wanita itu. Makanya, untuk apa sih jaminan itu, Chenwoo? Ini semua gara-gara anak itu. Teriak pria itu ke wanita tersebut sambil bergeram. Aduh, kamu ini. Chenwoo kan juga mengalami itu setelah berusaha sekuat tenaga. Jangan terlalu menyalahkannya. Kata wanita itu. Tidak, tapi tetap saja, kata pria itu yang tidak mau kalah. Geonwoo hanya bisa diam mendengar pertengkaran kedua orang tersebut. Sambil meminum segelas air dengan suasana hati yang buruk sambil bergumam, adikku, Lee Chenwoo, saat aku keluar dari rumah dan pergi ke ibu kota setelah bilang aku akan menjadi manusia super, sebagian besar ladang rumah kami diambil. Setelah Lee Chenwoo bilang dia akan berbisnis dan memberikannya sebagai jaminan, tiba-tiba dia menyembunyikan dirinya. Cukup, tolong berhenti bertengkar. Geonwoo pun menyela pertengkaran kedua orang tersebut, berkat bantuan pemerintah, selama 2 tahun. Kita bisa membeli tanah tanpa bunga, kan? Dalam waktu itu, kita tinggal bekerja keras dan mengumpulkan uang. Lanjut Geonwoo menjelaskan. Geonwoo teringat akan masa lalunya. Ya, aku juga tidak dalam situasi untuk mengatakan sesuatu pada Chenwoo setelah bilang aku akan menjadi manusia super dan keluar dari rumah. Pada akhirnya aku hanya menghabiskan uang dengan biaya sekolahku. Karena itu, aku harus memakmurkan rumah kami. Waktu pun berjalan dengan cepat hingga sore hari. Tapi sekarang bagaimana? Ya, gumam Geonwoo. Sulit untuk mendapat banyak uang dengan produk pertanian biasa. Sudah kuduga. Aku harus menanam produk pertanian khusus kalau ingin mendapat banyak uang, kata Geonwoo yang keras berpikir tentang masa depan pertaniannya, tapi tidak ada informasi. Dimanapun, Geonwoo berpikir keras sambil mengecek informasi di handphonenya. Narator menjelaskan, di dungeon ada berbagai macam produk pertanian yang tidak ada di bumi. Lalu, produk pertanian itu memiliki keistimewaan yang melewati pengetahuan umum. Ada yang bisa menjadi bahan obat ajaib, ada juga yang bisa menjadi bahan makanan kelas atas. Produk pertanian yang bermacam-macam dan unik seperti itu kami sebut sebagai produk pertanian khusus, dan kami sedang berusaha untuk menanamnya pertama-tama. Kalau menanam produk pertanian khusus saja, kami akan mendapat banyak uang, kata Geonwoo. Mainnya saja sudah sulit, lalu harga benihnya pun sangat mahal, katanya kalau salah. Bahkan tunasnya pun tidak akan tumbuh. Apa seharusnya kemarin aku mencoba pergi ke ladang produk pertanian khusus untuk studi lapangan? Apa aku bisa tahu kalau melihatnya? Geonwoo berkata sendiri sambil berjalan pulang. Suara apa itu? Geon terkejut mendengar suara shoot. Apa aku salah deh? Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya terdengar suara hawa. Jangan-jangan, Geonwoo melihat sebuah tanaman, kemudian malam pun datang. Aku pulang, teriak Geonwoo. Iya, cepat mandi agar kamu bisa emah. Suara itu pun berhenti karena kaget melihat Geonwoo. Hawa. Terdengar kembali suara itu dari tanaman yang dipegang Geonwoo. Apa itu? Tunasnya sangat imut, kata seorang wanita, dan ini ibu Geonwoo yang siang tadi bertengkar dengan pria dan itu bapaknya Geonwoo. Iya. Benda apa ini? Kata ibu Geonwoo. Hawa, terdengar suara dari tanaman tersebut. Coba lihat, kata Geonwoo. Ibu tidak tahu kalau hanya melihat tunasnya. Deh, kata ibu Geonwoo. Hawa. Suara itu pun terus terdengar dari tanaman tersebut. Bukan itu. Tapi ibu tidak mendengar tunas ini berbicara? Kata Geonwoo ke ibunya. Hawang. Suara yang terus terdengar. Tidak. Tegas ibu Geonwoo. Ada apa? Datang ayah Geonwoo bertanya dan melanjutkan. Apa? Kamu bilang tunas itu berbicara? Hawa. Suara terus terdengar di kuping Geonwoo. Geonwoo, kamu. Ayah Geonwoo menatap curiga anaknya dan melanjutkan berkata, apa kamu sakit? Mau pergi ke rumah sakit? Geonwoo terkejut mendengar ayahnya. Hawa.
Namun suara itu pun terus terdengar di telinga Geonwoo. Sepertinya kamu terlalu kelelahan karena bertani setelah sekian lama. Kata ayah Geonwoo. Geonwoo hanya bisa terdiam mendengar kata ayahnya, haha. Aku hanya bercanda, Geonwoo pun hanya bisa ketawa, hawawa. Meski suara itu terdengar terus-menerus di telinganya, mana ada tunas yang berbicara? Kata ayah Geonwoo. Iya. Geonwoo hanya mengiyakan dan tersenyum. Jangan bercanda yang aneh-aneh dan cepat mandi, kita harus makan. Tambah ayah Geonwoo, Geonwoo hanya bisa menghela nafas sambil memegang tanaman tersebut dan terus-menerus mendengar suara hawawa. Haha. Kamu sedang menghiburku. Kata Geonwoo ke tanaman itu, tapi, entah kenapa. Meski kamu hanya bilang hawa-hawa saja, aku bisa mengerti semua yang kamu maksud, kamu juga hanya terdengar olehku. Kata Gun sambil berbicara. Sama tanaman di tangannya, hawawang, awap tanaman itu, Kalau aku tidak gila, kata Geonwoo. Ini, kemudian Geon terdiam, dia berpikir kenapa dia bisa mengerti perkataan tanaman tersebut? Padahal ia hanya bilang hawa-hawa, waktu pun berganti, di hari yang cerah terdengar suara seorang pemuda yang senang bernyanyi sambil menyiram tanaman di dalam sebuah tenda di tengah tanah pertanian. Apa ada kejadian bagus yang kualami? Aku sudah bilang kalau dulu semua lahan rumahku dijual kan? Berkat Pak Kepala Desa yang dipercayakan untuk memegang tanah itu menjualnya dengan harga yang tepat, kami bisa mendapatkan kembali sebagian besar lahan itu, kata Geonwoo ke tanaman itu sambil terus menyiramkan air. Hawa, benar, beliau adalah orang yang sangat baik. Jawab Geon ketika tanaman itu hanya berkata hawa, tapi anehnya Geon mengerti apa maksud perkataan tersebut. Beliau juga memberi produk pertanian khusus. Biji ahreum, ini adalah produk pertanian khusus yang bisa menjadi bahan untuk produk penumbuh rambut yang sempurna. Geonwoo menjelaskan, sangat sulit untuk menumbuhkannya, Pak Kepala Desa juga gagal setelah mencobanya sekali. Meski Pak Kepala Desa memberikan ini agar aku mendapat pengalaman menumbuhkannya. Kalau aku menumbuhkan ini akan benar-benar menjadi hebat, kata Gunwoo sambil memegang sebuah kantong berisi biji ahreume. Kamu kok jadi sangat besar? Di sini kita diperlihatkan tanaman yang semalam hanya ada di dalam pot kecil sekarang. Sudah tumbuh tinggi dan besar, Hawa. Suara itu terdengar, apa aku terlalu banyak memberi air, ya? Kamu bukan bertambah gemuk, kah? Hawang, haha. Aku hanya bercanda, mereka pun saling bercanda, tapi Geon berpikir dalam hatinya bertanya-tanya, ini harus dipanen? Geonwoo. Terdengar suara yang memanggil, iya aku akan langsung ke sana. Jawab Geonwoo, sampai jumpa, Hawa. Nanti aku akan datang lagi, Hawa, nanti saja pikirkan hal yang rumit ini, pikir Geonwoo sambil berjalan. Keluar dari dalam tenda, cepat sini truknya sudah datang, kata ayah. Iya. Aku ke sana sekarang, kata Geonwoo terburu-buru. Ketika Geonwoo pergi, tanaman tersebut bercahaya keemasan dan makin lama cahaya tersebut semakin terang, tapi sayang Geonwoo tidak melihat kejadian tersebut. Di luar terdapat truk yang baru datang berisikan kotak-kotak bibit pertanian, di mana setiap kotak berisikan bibit yang berbeda kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Omong-omong, ini menakjubkan. Masa bisa semudah ini mengetahui kelas produk pertanian? Apa yang namanya? Kata ayah yang sedang mengingat-ingat sesuatu artefak. Kata Geonwoo ke ayahnya, benar, itu. Tempat bernama dungeon itu sebenarnya tempat seperti apa, sih? Tanya ayah ke Geonwoo, benar. Itu tempat seperti apa? Ya, jawab Geonwoo dengan murung gelebuk, Teriak ayah yang ternyata dipukul oleh ibu dan ibu berkata, kamu ini, jangan bicara yang tidak berguna dan beres-beres sana. Aku mengerti. Sayang. Jawab ayah, benar. Ayo kita pesta daging hari ini. Soalnya kita juga dibayar dengan baik, kata ayah. Aku sih boleh saja, kali ini ayah dapat berapa? Geonwoo bertanya, itu dia. Karena kali ini banyak produk kelas C, ayah sampai dapat sekitar 8.100.000 won. Kata ayah dengan senang, begitu, ya. Ayah benar-benar dibayar dengan baik. Kata Geonwoo tersenyum, kemudian hari pun mulai mendekati maghrib, langit telah terlihat berwarna yang indah dan Geonwoo berpikir 800.000 won dalam 3 bulan, pupuk dan perlengkapan. Sudah begitu kalau sampai mengeluarkan biaya tenaga kerja dan lainnya, tidak ada yang tersisa, aku butuh suatu, apa jawabannya adalah produk pertanian khusus. Hanya itu yang bisa membantuku, Geon berkata sambil memasuki tenda tanamannya. Dan terdengar suara Hawa dibarengi dengan seorang bocil imut yang melompat ke arahnya, dan brak, Geonwoo pun terjatuh dan kepalanya terasa pusing karena benturan tersebut.
Dan ketika dia membuka mata dia melihat seorang bocil imut sedang memeluknya. Geonwoo sangat kaget, anak kecil kamu siapa? Siapa bocil ini? Tak lama muncul notifikasi sistem berbunyi. Anda berhasil menumbuhkan roh pertanian dengan luar biasa. Anda berhasil menyublimasikan kesadaran ke roh Anda. Petani pro yang sudah pensiun memberikan berkat kepada Anda. Anda dibangkitkan sebagai petani roh. Apa petani roh? Teriak Geonwoo dengan kaget. Hari pun mulai gelap. Geonwoo melihat sebuah notifikasi di depannya. Ia tidak menyangka bahwa dia akan bangkit menjadi manusia super. Lee Geonwoo petani roh. Kekuatan 22 kecekatan, 11 vitalitas, 25 MP, 3 mental, 23 afinitas, 33 berkat petani. Mendapat perbaikan untuk kemampuan yang harus dimiliki seorang petani. Mulai sekarang, Anda adalah petani yang luar biasa. Terbatas di situasi yang berhubungan dengan pertanian, kamu, jadilah rohku, bisa menguasai roh apapun. Tapi, hanya terbatas pada situasi yang berhubungan dengan pertanian, roh pekerja. Bisa menerima roh sebagai pekerja. Roh yang diterima saat ini, Hawa, mendengar suara roh. Bisa berkomunikasi dengan roh apapun, begitulah penjelasan singkat status manusia supernya. Di saat ia merenung tentang status manusia supernya, tangan mungil memegang lengan tangannya. Dia melihat bocil super imut sedang khawatir tentang dirinya. Tidak apa-apa, aku tidak terluka, apakah kamu khawatir tentangku? Terima kasih ya, kata Geonwoo ke bocil tersebut sambil mengusap kepala bocil. Bocil itu pun langsung ceria dan bahagia mendengarnya. Hawa. Meski Geonwoo kecewa karena tidak mendapatkan kebangkitan yang ia harapkan, tapi ia tetap senang dan bersyukur karena mendapatkan roh yang imut dan mengemaskan. Geon kemudian terkejut melihat status rohnya yang bernama Hawa. Hawa roh pertanian, kekuatan 5 kecekatan, 6 vitalitas, 108 MP. Tidak bisa diukur mental, tidak bisa diukur afinitas, tidak bisa diukur minta tolong pada roh. Bisa memanggil roh apapun, mendengar suara roh. Bisa berkomunikasi dengan roh apapun, sentuhan mahir petani, menyentuh hasil pertanian dengan sentuhan terperinci, rakus, banyak makan dan tidak pilih-pilih. Apa-apaan stat yang seperti monster ini? Pikir Geonwoo terkejut. Kemudian Geonwoo meminta ke roh pertaniannya untuk menunjukkan kemampuannya. Kemudian Hawa pun berlari menuju sebuah bunga dan menyentuhnya. Tapi tidak terjadi apapun. Geonwoo pun bingung apakah ini kemampuan sentuhan. Kemahiran petani. Tapi kenapa tidak terjadi apapun? Pikir Geonwoo. Kemudian Geon pun bertanya, apakah tidak ada kemampuan yang bisa langsung kupahami? Hawa pun berdiri dan merenggangkan tubuhnya kemudian bersiap berteriak, wah! Keluar gelombang kejut yang sangat luar biasa, tapi tetap tidak terjadi apapun. Geonwoo bingung, dan Hawa pun langsung menjadi cemberut, tapi langsung ditenangkan oleh Geonwoo. Iya, Hawa sangat hebat. Ayo, kita pulang ke rumah. Geonwoo pun menggendong Hawa dan keluar dari tenda untuk pulang, tapi saat ia keluar, brus, muncul angin topan. Mereka berdua terkejut, dan muncul sebuah sosok yang berkata, apakah kamu yang memanggilku? Mendengar itu, Geonwoo merasa cemas dan instingnya mengatakan ini berbahaya, tapi Hawa dengan ceria berkata, Hawa. Apa? Hawa memanggil roh terkuat dari roh angin? Kata Geon, kamu melihatku dan menyebutku seperti itu? Kata roh itu dengan kesal. Geonwoo hanya bisa berkata maaf tanpa sadar ya. Baiklah. Jadi kamu mau minta tolong apa denganku? Apa maksudmu? Geonwoo bingung, dan Hawa pun ikut bingung. Dia memanggil roh karena diminta untuk menunjukkan apa yang ia bisa lakukan. Roh angin pun menjadi marah, kamu memanggilku tanpa alasan? Dan roh angin mengeluarkan aura yang menakutkan, tunggu, ladang. Tolong bajak ladang itu. Kata Geonwoo tergesa-gesa, apakah kamu menyuruhku membajak ladang? Kata roh angin dengan dingin dan menakutkan, kalau itu saja sih mudah, kata roh angin dengan imutnya. Auranya pun langsung berubah menjadi menyenangkan. Geonwoo terkejut dan terdiam melihat perubahan roh angin yang auranya menyenangkan. Tiada, selesai. Ladangnya sudah dibajak. Lain kali suruh roh tanah jika ingin melakukan hal seperti ini. Aduh, coba lihat kuku tanganku jadi lecet begini. Kata roh angin itu yang mengeluh. Geonwoo hanya bisa mengatakan terima kasih dan berpikir, bukankah dia tidak menggunakan tangannya? Roh angin pun pamitan untuk pergi. Geonwoo pun merasa lega dan ia sangat terkejut dengan kemampuan Hawa yang bisa memanggil roh angin yang sangat kuat. Tring, suara notifikasi muncul. Anda meminta tolong pada entitas agung. MP1. Anda menang dari kemarahan entitas agung. Mental ke-10. Anda memanggil entitas agung. Afinitas O3. Nilai kemampuannya. Geon shock melihat notifikasi. Yang dipanggil Hawa adalah entitas agung. Salah satu roh terkuat. Malam pun mulai gelap dan berita yang menghebohkan terjadi.
Berita darurat, di Hoengseonggan, Gangwon-do, terdapat hembusan angin kencang yang tidak diketahui penyebabnya. Begitulah berita yang dikabarkan dikarenakan kedatangan entitas agung roh angin, wilayah di sekitar terasa dampak kekuatannya. Kamu bangkit dan menjadi manusia super? Dan anak ini adalah roh? Tanya ayah, iya. Jawab Geonwoo, kemudian roh yang dipanggil anak ini membuat hembusan angin kencang? Aku punya kenalan dokter di daerah ini, mau ku kenalkan? Tanya ayah yang gak percaya dengan penjelasan Geonwoo. Ayah! Teriak Geonwoo dan Hawa pun hanya berkata Hawa. Ibu pasti percayakan apa yang kukatakan? Geonwoo dengan harapan, tentu, ibu percaya. Tapi orang tua anak ini pasti akan khawatir. Ayo, kembalikan anak ini. Kata ibu sambil tersenyum, bahkan ibu pun gak percaya kepadaku. Teriak Geonwoo putus asa, kemudian Geonwoo pun memikirkan sebuah ide dan menyuruh ibunya untuk memandikan Hawa dulu. Ibu pun pergi bersama Hawa ke kamar mandi, gak lama kemudian ibu keluar. Berlari tergesa-gesa dan berteriak, Ayah! Ayah! Anak itu tidak ada lubang kotoran dan lubang 20 sama sekali. Apa? Ayah dan ibu pun terkejut dan syok dengan kenyataan yang ada di depannya bahwa Hawa adalah seorang roh. Seminggu kemudian, selama seminggu ini Geonwoo masih belum mengerti tentang Hawa, bahkan dia tidak pernah mendengar seorang manusia super memiliki kekuatan roh pertanian. Bahkan rohnya tidak membebani sama sekali, sangat berbeda dengan roh lainnya. Gak berarti gak ada beban juga sih, meski Hawa cukup membantu dan super-super imut. Tapi dia memiliki nafsu makan yang besar. Bahkan dijuluki sebagai Food King Hawa. Meski begitu dia membayar makanannya dengan pasti. Terlihat sebuah ladang yang penuh dengan tanaman tinggi dan terdapat roh-roh di atasnya. Meskipun Hawa bisa memanggil roh, tapi Geonwoo yang memberikan perintah, meski hanya sebatas dalam bidang pertanian saja. Meski begitu, mereka bisa mengurus ladang dengan sempurna melalui kemampuan kami. Yang disatukan, seolah-olah kami sejak awal sudah satu badan. Sangat disayangkan, hanya sebatas pertanian, kata Geonwoo menghela nafas. Kemudian Geonwoo teringat entitas agung roh angin, dan ia pun langsung merinding. Tidak. Aku tidak akan memanggilnya, meski ia kuat tapi jantungku bisa copot. Geonwoo dengan tegas menolak memanggil kembali roh entitas agung Kruyuk. Terdengar suara perut Hawa yang kelaparan, kau sudah memakan semuanya? Geonwoo bertanya, apakah masih kurang memakan? Sebanyak itu? Kemana perginya makanan itu? Tambah Geonwoo sambil membuka mulut Hawa. Hawa hanya bisa berkata, Hawang, baik, hari ini kita akan pergi ke Wonju. Jadi aku akan membeli banyak makanan di Sam. Hawa mendengar itu Hawa pun sangat senang dan berlarian sambil memegangi topi di atas kepalanya dan menghampiri sebuah tanaman. Kemudian berkata Hawa ke tanaman tersebut dengan cerianya. Hawa seperti mengucapkan selamat tinggal ke setiap tanaman-tanaman itu. Hawa sangat tulus merawat tanamannya, pasti akan tumbuh dengan sangat baik loh. Kata Geonwoo tersenyum senang. Hawa, sesampainya di Wonju, Hawa sangat senang, karena di sini terdapat banyak gedung-gedung tinggi. Saking senangnya Hawa, ia sangat antusias melihat bangunan-bangunan tinggi hingga ia berjalan sambil melihat ke atas. Kemudian mereka akan memasuki sebuah gedung yang sangat besar. Melihat itu Hawa sangat senang berbunga-bunga. Maaf, ini bukan toko makanan, kata Geonwoo tersenyum. Mendengar itu Hawa menjadi syok, seakan-akan tersambar petir hingga Hawa terdiam tanpa kata. Kita mampir ke sini dulu. Nanti setelah ini kita pergi makan ya Hawa? Hibur Geonwoo. Mendengar itu Hawa pun kembali ceria lagi, padahal aku sudah menyerah. Tapi aku datang lagi ke sini. Gumam Geonwoo, hari ini, aku akan mengangkat namaku menjadi manusia super. Kemudian mendapatkan dana manusia super dan biaya makan Hawa juga bisa dapat terpenuhi. Hahaha, ketawa Geonwoo dengan senang. Lee Geonwoo, ini akan menjadi tes terakhir Anda. Asalkan Anda lolos di tes ini, nama Anda akan diangkat menjadi manusia super secara resmi. Kata resepsionis menjelaskan. Geonwoo pun melakukan proses tes dengan meletakkan tangannya ke sebuah alat yang kemudian bersinar terang. Setelah itu proses tes pun selesai dan Geonwoo pun mendapatkan sertifikatnya kemampuannya sebagai manusia super. Sertifikat manusia super nomor. Sertifikat 1910100247. Nama Lee Geonwoo. Lahir 1920-20-20. Kemampuan petani spirit. Asosiasi Manusia Super melihat Geonwoo yang senang setelah mendapatkan sertifikat manusia super. Hawa pun ingin melakukan proses tes untuk mendapatkan sertifikat. Hawa pun meletakkan tangannya ke alat tes manusia super Tedeng. Tapi sayang, itu tidak berfungsi. Sepertinya hanya manusia yang bisa menggunakan alat tersebut. Hawa pun menjadi tidak semangat. Kalau Hawa seperti ini, tidak semangat. Lebih baik kita pulang dan gak perlu pergi makan. Hawa pun sontak kaget mendengarnya. Dan Hawa pun sontak langsung turun dari pelukan Geonwoo dan ia pun langsung berlari ke arah pintu keluar. Dan ia berhenti menoleh sambil melambaikan tangannya dengan marah. Ia berkata Hawa. Hawa sangat kesel.
Sepertinya ia menanggapi omongan Geonwoo dan ia ingin cepat-cepat pulang. Geonwon berkeringat melihat kelakukan Hawa. Ia berkata, "Aku hanya bercanda. Kalau begitu, ayo, kita pergi makan, kemudian kita beli baju buat Hawa." Waktu pun cepat berlalu, sore hari pun telah tiba. Jepret, jepret, jepret. Suara kamera terus-menerus berbunyi di kediaman Geonwoo. Hawa bergonta-ganti pakaian. Ibu sangat senang membantu Hawa menggonta-ganti pakaian Hawa. Aduh, kenapa Hawa sangat cantik dan imut. Sayang, ayo kita jadikan Hawa artis ketika ia sudah besar. Kata ibu ke ayah dengan senangnya. Geonwoo, kamu lagi apa? Kalau anaknya pakai baju seharusnya ayahnya harus lihat kan? Kata ibu menegur Geonwoo karena sibuk dengan dirinya sendiri. Ayah apanya? Dia sudah punya anak. Dia tidak akan bisa menikah lagi. Mendengar itu Geonwoo pun terkejut dan tersendak. Geonwoo pun murung tapi tetap mengerjakan apa yang sedang dia kerjakan. Srek. Srek. Srek, oke selesai Hawa. Coba lihat ini. Hawa pun mengambil apa yang diberikan Geonwoo dan melihatnya. Kartu roh nomor. Sertifikat 19081301. Nama Hawa Tegel. Lahir 2020-2020. Kemampuan roh pertanian. Ayah Hawa Geonwoo. Geonwoo melihat Hawa sepertinya ingin memilikinya juga sehingga Geonwoo pun membuat sertifikat sendiri buat Hawa. Meski sedikit berantakan tapi itu sangat bagus bagi Hawa. Hawa berteriak dengan senang bahagia memiliki sertifikatnya sendiri. Hawa. Melihat itu Geonwoo ikut bahagia, kemudian mereka berdua pun berfoto bersama untuk mengenang hari pertama menjadi manusia super. Ya, benar, sekarang kita satu set lengkap. Kata Geonwoo ke Hawa yang senangnya. Senyuman Hawa yang tertawa bahagia membuat hati tersentuh karena Hawa sudah datang ke kehidupan Geonwoo. Geonwoo pun sangat berterima kasih, putraku, kami juga mau ikut berfoto sama Hawa. Kata ayah, iya, cepat berfoto bersama. Kata ibu, mereka pun berfoto bersama dan hari ini adalah hari yang sangat bahagia bagi keluarga kecil ini. Beberapa hari kemudian di hari yang cerah, terlihat Hawa sangat bersemangat untuk pergi ke ladang dan kemudian terlihat ia menaiki sebuah kotak untuk mencoba memetik sebuah jagung di ladang. Hawa, ternyata hari ini adalah hari panen untuk tanaman jagung. Semua jagung tampak tumbuh dengan subur terlihat dari ukurannya yang besar-besar. Sepertinya kita perlu mengukur kelasnya. Ini sih bakal melebihi kelas C, kata ayah. Geonwoo pun memegang jagung tersebut sambil bergumam. Oh, apakah ini melebihi kelas C? Tring, tiba-tiba notifikasi muncul. Jagung kelas B, jagung yang diurus dengan benar. Ada bagian yang sedikit disayangkan di paruh awal pengurusan jagung, tapi setelah bekerja keras tingkatnya naik semaksimal mungkin. Tekstur jagung sangat bagus. Tingkat gula jagung sangat bagus. Melihat itu Geonwoo tampak senang dan berkata, ayah, kita tidak perlu lagi menyewa alat ukur. Aku bisa melihat ini jagung kelas B, teriak Geonwoo ke ayahnya. Hoho, itu bagus sekali, kita tidak perlu menyewa alat ukur lagi, kata ayah, dan ibu menambahkan, lumayan kita bisa hemat karena cukup mahal buat menyewa alat tersebut. Kemudian mereka pun mengukur kelas setiap jagung. Meskipun Geonwoo kesal karena hanya dia saja yang kerja. Mau bagaimana lagi, hanya Geonwoo yang bisa melihat status jagung tersebut dan meski begitu ia tetap semangat memisahkan jagung sesuai kelompok kelasnya masing-masing. Omong-omong, kok Hawa diam saja? Tidak ada suara. Apa yang sedang ia lakukan? Geonwoo pun bertanya sambil melihat-lihat Hawa ada di mana. Sret, 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 terdengar suara seretan karung dan terlihat Hawa yang sedang menarik sebuah karung seukuran badannya. Hawa sangat berusaha menyeret karung tersebut sampai mukanya menjadi merah. Melihat itu pun Geonwoo pun menjadi khawatir. Hawa, teriak Geonwoo menghampiri Hawa. Kalau seberat ini, seharusnya Hawa memanggilku. Lihatlah muka manismu menjadi merah begini, kata Geonwoo menasehati Hawa. Hawa pun menafas lega dan berkata, Hawa, baiklah, haruskah kita melihat kelas apa jagung yang ditanam hamaku ini? Hawa tanpa senang dan Geonwoo pun membuka karung jagung dan betapa terkejutnya dia ketika melihat jagung yang ditanam Hawa. Jreng, ketika karung dibuka tampak jagung yang cantik dan bercahaya keemasan yang menyilaukan mata. Tring, jagung kelas A. Jagung yang menerima banyak cinta dari roh pertanian. Terdapat bagian yang disayangkan saat paruh awal penanaman sehingga tidak bisa melewati batasan jagung. Memiliki tekstur jagung yang sempurna, memiliki tingkat gula jagung yang sempurna. Di sini narator menceritakan bahwa setelah Danji muncul ada banyak artefak yang diproduksi. Lalu dengan menggunakan artefak seseorang dapat mengukur tingkat dari produk pertanian berdasarkan kondisi produk itu. Meski sulit membedakannya dari luar, harga setiap tingkat berbeda-beda, bahkan kelas C dan kelas B saja punya perbedaan sampai 10 kali lipat. Wah, kelas A saja harganya sudah luar biasa karena jumlahnya sedikit. Dan ini kelas A+, kira-kira berapa harganya? Ya, pikir Geonwoo yang sedang melihat jagung kelas A plus tersebut direbus di sebuah panci. Hawa.
Teriak Hawa menarik-narik baju Geonwoo sambil meneteskan air liurnya. Cepat berikan kepadamu. Tidak boleh, kan sudah aku katakan sesuatu yang enak itu harus dimakan bersama-sama agar lebih enak, kata Geonwoo dengan tegas. Hawa pun tanpa sedih mendengarnya dan tetap menuruti apa yang dikatakan Geonwoo, bukan hanya Hawa. Tapi ayah ibu juga tampak giler melihat jagung rebus di depan mata mereka yang sedang dibawa oleh Geonwoo ke meja makan. Mereka semua pun langsung memakan jagung itu dengan lahapnya. Tanpa mereka sangat menikmati memakan jagung tersebut. Mereka tidak percaya bahwa rasa jagung ini terasa sangat enak. Mereka bertanya-tanya kenapa bisa jagung seenak ini. Padahal ini gak dibumbui tapi rasanya segurih ini ya. Kata Geonwoo menilai rasa jagungnya. Hawa tampak sangat menikmati memakan jagung tersebut sampai-sampai memakan sambil memejamkan mata dan memegangi kedua pipinya sendiri. Dan semua orang melihat ke arah Geonwoo. Geonwoo, haruskah masing-masing dari kita memakan satu jagung lagi? Kata ayah yang menatap Geonwoo. Pada akhirnya mereka tidak bisa menahan diri dan menghabiskan setengah jagung kelas A+. Dan Hawa pun untuk pertama kalinya ia sangat kenyang. Sampai-sampai terlentang di lantai sehingga terlihat perutnya menjadi besar. Selain rasa jagung kelas A+ enak rasanya, terdapat sesuatu yang sangat luar biasa diperoleh jika memakannya. Tring, jagung A+ menaikkan MP1 untuk sementara. Jagung A+ menaikkan MP1 untuk permanen. Ini hal pertama di dunia. Dan jika jagung yang menaikkan kemampuan permanen beredar di pasaran, dunia pasti akan heboh dan jika mereka tahu Hawa yang menanamnya, ini akan berbahaya untuk Hawa. Pikir Geonwoo. Setelah berpikir cukup lama untuk melindungi Hawa, akhirnya Geonwoo memakan sisa jagung kelas A+ tersebut. Dia pun memakan semuanya hingga menaikkan nilai kemampuannya. Aku juga ingin makan jagung. Hei, apakah aku akan membagikan jagung yang sangat berharga ini? Jawab langsung Geonwoo. Geonwoo terkejut. Siapa yang berbicara tadi? Apakah sapi? Sapi pun menjawab, "Moo, dasar pelit." Tring, di antara hasil panen, Anda memakan hasil panen yang terbaik. Anda menemukan hidden PhD dari petani pro yang pensiun. Anda mendapatkan skill, mendengar suara ternak. Keesokan harinya Pum Geonwoo pergi ke pasar untuk menjual hasil panen jagungnya dan Hawa pun tanpa sedih merelahkan jagung lezatnya untuk dijual. Tampak ramai sekali di sini, kata Geonwoo. Tentu saja, pertandingan manusia pertama kali dimulai hari ini, jawab si pedagang. Hawa yang terlihat lesu tiba-tiba baang. Terdengar suara yang membuat Hawa yang semula tampak lesu menjadi terkejut dan ketakutan. Ia pun langsung memeluk Geonwoo tampak erat. Tenang, ini bukan suara petir. Tapi ini pertandingan pertama manusia super yang sedang berlangsung. Geonwoo menjelaskan sehingga Hawa pun tidak merasa takut lagi dan ia pun ingin melihat pertandingan tersebut. Dengan senangnya dia berlari ke arah kerumunan tapi sayang, sangat sulit melihatnya karena terlalu banyak orang. Geonwoo pun megangkat Hawa di pundaknya sehingga Hawa pun bisa melihat pertandingan manusia super. Hawa pun dengan senangnya menonton pertandingan itu, tak hentinya dia menunjuk-nunjuk dan menceritakan apa yang terjadi di pertandingan itu. Geonwoo pun berdikir dia kecewa karena ia tidak dapat mengikuti pertandingan manusia super, tapi meski begitu ia tidak kecewa karena ia memiliki hal yang lebih penting dari itu. Di dalam sebuah gedung yang tinggi, seorang pria manusia super sedang mencari sebuah produk yang bisa membantu meningkatkan kemampuan spiritnya. Ia ingin mengalahkan seorang manusia super wanita, sehingga ia mencari-cari produk yang bisa dia gunakan sebelum pertandingan. Ia memikirkan produk kentang yang bisa meningkatkan kekuatan 1 dalam 30 menit. Meskipun hanya meningkatkan kekuatan 1, tapi ini dapat membuat perbedaan yang cukup besar di antara manusia super yang sedang bertanding. Hei, aku mencarimu kemana-mana, teriak seorang wanita yang mengejutkannya. Wanita brengsek, jangan mengejutkanku seperti ini, marah pria itu. Hahaha, gitu aja marah. Jangan berharap dengan kentang itu buat air tandingan nanti, kata wanita itu dan melanjutkan berkata, aku akan membeli semua barang seperti itu kalau aku melihatnya. Hahaha, kamu ingin membeli semuanya? Jangan sombong, produk seperti itu sangat sulit didapatkan. Tiba-tiba mereka melihat kerumunan orang di salah satu kios, dan ketika mereka melihat berkilauan jagung keemasan di dalam sebuah kota untuk dijual, ketika mereka membaca kelas jagung tersebut, jagung kelas A, langsung membeli 8 bungkus sangat lezat dengan harga 25.000. Pertama bagi orang yang membeli semua yang bisa didapatkan untuk satu penjualan. Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh proses penjualan. Jangan simpan lama-lama. Jagung kelas A, sihir yang sangat enak 1 jam 2 kantong. 5 atribut khusus 8.000 yang diperlukan untuk penjualan tunggal. Prioritas untuk semua pembeli. Jangan simpan lama-lama. Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh proses penjualan. Melihat itu mereka berdua lun memborong semua jagung tersebut. Selamat tinggal kentang kelas B dan selamat datang jagung kelas A+. Jagung pun habis tak tersisa. Pejuang kemudian menelpon Geonwoo mengabarkan semua jagung telah habis dan bertanya, apakah kamu tidak mau mengumumkan bahwa kamu adalah produsen produk ini? Banyak wartawan dan jurnalis yang bertanya. Tidak, aku hanya ingin hidup tenang, jawab Geonwoo sambil melihat ke Hawa. Geonwoo pun memberitahu Hawa bahwa jagung yang ditanam Hawa terjual habis dan Hawa pun sangat senang mendengar jagung yang ia tanam disukai orang-orang banyak dan mereka pun akan
Mengadakan pesta barbecue untuk merayakan keberhasilan mereka. Hawa pun berjalan dengan sangat senang meninggalkan Geonwoo sendiri, dan Geonwoo pun memegang sebuah bibit kecantikan tanaman khusus yang terdapat di dalam dungeon. Geonwoo pun mencoba menanam bibit ahreum di ladang bersama Hawa. Namun tidak ada reaksi sama sekali dan Hawa pun hanya bisa geleng-geleng kepala menandakan ia tidak bisa menumbuhkan tanaman ahreum tersebut. Namun ketika Geonwoo memegangi bibit ahreum dengan seksama, notifikasi pun muncul, biji ahreum, tanaman liar yang berhabitat di Dungeon, bertunas ketika bereaksi pada racun khusus yang terbentuk dari bangkai, Prame Mango, akan tumbuh sendiri meski tidak terlalu dirawat. Dan kemudian muncul notifikasi lainnya, Anda menemukan hidden PhD dari petani pro yang pensiun, Anda mendapatkan tantangan. Tantangan 1 untuk menjadi petani sejati, Anda telah maju 1 langkah untuk menjadi petani sejati dengan memutuskan untuk membesarkan produk pertanian baru. Tapi, proses itu tidak akan mulus. Petani pro yang pensiun ingin memberikan bantuan kepada Anda. Tujuan, buatlah biji ahreum bertunas, kompensasi keberhasilan, hadiah dari petani yang pensiun, kompensasi kegagalan. Dukungan dari P yang pensiun, apa-apaan ini? Tantangan? Geonwoo terkejut, sepertinya aku harus menumbuhkan bibit ini, baiklah mulai besok aku akan wisata di seluruh negeri, apakah Hawa mau menemaniku? Kata Geonwoo, Hawa pun sangat senang. Di sisi lain di sebuah tempat, ketika Geonwoo yang akan memutuskan wisata di seluruh negeri ada kejadian heboh yang menguncang dunia. Ada sebuah acara yang diadakan oleh manusia super lainnya, di mana juri-jurinya adalah manusia top di kota tersebut yang sebelumnya memborong semua jagung Geonwoo, dan acara yang diadakan adalah acara memasak dan bahan utamanya adalah jagung kelas A+. Di sini kita diperlihatkan seorang koki yang mendapatkan sebuah notifikasi tentang tantangan ke-11 untuk menjadi koki sejati. Anda harus menaikkan rasa yang dimiliki jagung kelas A ke tingkat tertinggi. Tujuan, memasak dan kan rasa jagung kelas A ke tingkat tertinggi. Kompensasi keberhasilan, hadiah dari koki terhebat yang dilupakan. Kompensasi kegagalan, amarah dari koki terhebat yang dilupakan. Bahannya adalah jagung kelas A. Jangan berbuat yang tidak perlu dan kamu hanya perlu setia dengan dasarnya. Aku sudah mengatakan semua yang diperlukan. Kamu hanya perlu menghindari melakukan hal yang tidak berguna. Aku akan mengulanginya. Kamu hanya perlu melakukan dasarnya. Kalau tidak mau mati, lakukan dasarnya saja. Jangan melakukan hal tidak penting seperti ingin melewati rasa tertinggi dari jagung kelas A. Kamu masih belum pantas. Begitulah bunyi tantangan manusia super untuk manusia super nomor 1 di bidang memasak yang bernama Jung Soo Chen. Meski tantangan ini membuatnya stres, tapi ia tetap percaya dengan kemampuan memasaknya dan proses memasak pun dimulai, di mana Jung Soo Chen sangat fokus akan memasakannya dan rak lama kemudian, masakannya pun selesai. Terlihat tampilan yang menggoda dan aroma harum memasuki setiap hidung semua orang ketika kedua juri ini mencoba masakan yang telah dimasak. Jung Soo Chen, mereka merasa masakan yang mereka makan tidak seenak jagung A+ yang pernah mereka makan sebelumnya, dan jagung tersebut mereka makan tanpa dimasak alias masih mentah. Mendengar itu Jung Soo Chen pun terkejut dan mengonfirmasikannya lagi. Juri itu menjelaskan bahwa mereka memakan jagung mentah yang mereka beli di pasar beberapa hari yang lalu, dan rasanya sangat enak melebihi masakan ini. Tring, notifikasi pun muncul di depan Jung Soo Chen, Anda gagal dalam tantangan ke-11. Koki terhebat yang dilupakan marah. Sebagai kompensasi kegagalan, koki terhebat yang dilupakan marah. Melihat itu koki Jung Soo Chen menjadi syok dan lemas. Ia merasa frustasi. Tring, kemudian muncul kembali notifikasi. Kesempatan pertama yang diberikan oleh koki terhebat yang dilupakan, memasak jagung kelas A, sesuai resep yang diberikan oleh koki terhebat yang dilupakan yang marah. Tujuan, memasak jagung kelas AO sesuai resep. Kompensasi keberhasilan, mempertahankan kemampuan, kompensasi kegagalan, kemampuan hilang. Resep memasak jagung kelas A yang diberikan oleh koki terhebat yang dilupakan yang marah. Lakukan sesuai yang kukatakan selagi aku masih bicara baik-baik. Koki Jung Soo Chen pun menggertakkan giginya dan meminta maaf kepada juri bahwa tadi masakan gagal dan dia akan memasak jagungnya kembali. Setelah muncul terlihat jagung utuh dihidangkan kepada kejuri-juri tersebut. Ia jagung utuh yang dimasak dengan cara direbus. Juri pun langsung memakannya dan hasilnya mereka kegagalan. Kemampuan hilang. Resep memasak jagung kelas A yang diberikan oleh koki terhebat yang dilupakan yang marah. Sangat menikmati jagung tersebut sangat enak di mulut mereka. Sejak hari itu jagung kelas A+ menjadi legenda melalui siaran TV tersebut, tapi kenyataan itu membuat koki Jung Soo Chen terdiam. Di sisi lain terlihat Geonwoo dan Hawa senang menaiki sebuah bus, dan Hawa sangat senang dengan wisata keliling negerinya bersama Geonwoo dan kejadian jagung yang ia tanam pun jadi legenda tanpa Geonwoo ketahui. Sesampainya di suatu tempat, Geonwoo dan Hawa pun mendatangi pedagang tukang daging. Di sini Geonwoo menanyakan daging Prame Mango kepada tulang daging, dan di sampingnya Hawa sedang memakan sepotong daging dengan lahapnya. Kemudian mereka pun mampir ke warung sop daging. Hawa pun dengan lahapnya memakan sop daging tersebut. Bermangkok-mangkok sop daging habis dimakan hingga berjejeran tinggi mangkok yang telah Hawa habiskan. Geonwoo hanya tersenyum senang dan si pelayan warung tercengang. Melihat seorang bocil memakan begitu banyaknya sop daging,
hingga bermangkok-mangkok habis dimakannya. 1 minggu pun berlalu dengan cepatnya sejak wisata keliling negeri. Geonwoo berdiri sendiri sambil bergumam, "Tak kusangka aku akan berwisata selama 1 minggu lamanya dan mendapatkan frame mango begitu banyaknya. Apakah ini kebanyakan?" Terlihat frame mango yang tertumpuk tinggi di ladang yang seakan-akan menyerupai sebuah bukit kecil. Datanglah ayah yang penasaran, ia bingung begitu. Banyaknya frame mango yang dibeli anaknya dan ingin menyentuh frame mango tersebut. Tiba-tiba Geonwoo berteriak, "Ayah, berhenti, itu sangat beracun." "Oi, anak sialan, apakah kau ingin mencelakakan semua orang dengan meletakkan sesuatu hal yang sangat berbahaya ini?" Marah sang ayah ke Geonwoo. Geonwoo pun menjelaskan bahwa ia membutuhkan sesuatu yang bisa membantunya menanam aurem dan frame mango dan pupuk yang tepat untuk menumbuhkan aurem adalah frame mango. Ayah pun mengerti dan berkata, "Begitu ribet menanam tanaman khusus ya? Dan berapa banyak kau habiskan untuk semua ini?" "Murah kok. Pengirimannya pun gratis," jawab Geonwoo. "Tidak apa-apa, kau menjadi kepala keluarga sekarang. Kemampuan MU sudah melebihiku jadi kau harus jadi kepala keluarga." Dan ayah pun pergi. Geonwoo merenung sebentar memikirkan semuanya dan ia pun menoleh sana-sini untuk mencari Hawa. "Hawa, kenapa anak ini tidak kelihatan?" Kemudian muncullah Hawa yang sangat senang. "Aduh, kamu bermain lagi dengan sapi ya? Lihatlah bulu dan jerami yang melekat di tubuh MU. Kamu boleh bermain tapi jangan keseringan ya. Sapi itu lebih besar dari Hawa jadi Hawa. Harus berhati-hati ya, ayo bantu aku memindahkan semua ini." Kemudian Hawa pun memanggil roh angin dikarenakan Geonwoo hanya tahu aurem membutuhkan daging frame mango tapi tidak tahu cara menanamnya gimana. Kemudian mereka pun menanam aurem dengan 3 cara. Yang pertama frame mango dan bibit aurem dikubur bersama-sama. Yang kedua daging frame mango dihaluskan kemudian dimasukkan bibit aurem di dalamnya. Yang ketiga hanya meletakkan bibit aurem di daging mango yang masih utuh. Geonwoo pun meminta roh angin untuk membuat gas beracun tidak mengarah ke mereka, dan akhirnya menanam tanaman khusus aurem pun selesai. Geonwoo pun mengajak Hawa untuk beres-beres dan pulang ke rumah. Dikarenakan mereka sudah bekerja keras mereka ingin mengadakan sebuah pesta daging. Sesampainya di rumah, terlihat Hawa yang memegangi kol sebesar bola, dan kemudian ia langsung memasukkan semuanya ke mulutnya yang kecil dengan ceria. Melihat itu ibu pun berkata, "Aduh," melihat Hawa yang begitu lahap makan. Mungkin batu pun juga akan dimakannya. Hawa Ang mendengar utuh Hawa terlihat cemberut dan Geonwoo pun terus bercanda ke Hawa dan berkata mungkin rasa batu lebih enak dari daging loh. Hawa merasa kesal mendengar ledekan Geonwoo. Hanya bercanda, kata Geonwoo yang ketawa. Kemudian terdengar suara notifikasi, "Tring. Anda berhasil menyelesaikan tantangan. Petani pro yang pensiun memberikan hadiah. Anda mendapatkan dungeon tanah persawahan untuk petani roh. Dungeon akan muncul di tempat Anda berhasil menyelesaikan tantangan." Melihat itu Geonwoo terkejut. Ia mendapatkan dungeon dan menanam aurem. Tiba-tiba Hawa berteriak Hawa, sehingga mengganggu lamunannya dan Geonwoo berkata, "Ada apa Hawa? Hawa." Hawa yang berkata sambil menunjukkan asap yang hitam, "Gosong. Dagingku gosong." Teriak Geonwoo dengan panik. Keesokan harinya pun Geonwoo dan Hawa pun pergi ke ladang. Di perjalanan Geonwoo bergumam kenapa harus dungeon hadiahnya. Semua dungeon yang ditemukan pasti akan menjadi milik pemerintah. Karena mereka memiliki artefak yang bisa mendeteksi munculnya dungeon sehingga aku tidak bisa menyembunyikannya. Namun ketika Geonwoo tiba ladang, terkejut tidak ada orang-orang yang datang dan daging flame mango-nya juga hilang. Ketika Geonwoo yang bingung kemana perginya daging-daging itu, Hawa merasakan sesuatu dan dia pun langsung berlarian ke arah ladang tersebut dengan senangnya dan tering. Hawa pun menghilang memasuki portal dungeon yang tiba-tiba muncul. Melihat itu Geonwoo kaget dan cemas sehingga ia pun memasuki dungeon tersebut. Sesampainya di dalam dungeon, muncul notifikasi, "Anda telah memasuki dungeon persawahan level 1 untuk roh pertanian." Geonwoo terkejut melihat 4 bidang tanah yang telah dibajak dan semua frame mango ada di atas tanah tersebut. Gen kaget dan bingung melihat apa yang dia lihat, karena dia belum pernah mendengar dungeon tanah persawahan dan tiba-tiba muncul sebuah tanah keemasan menuju ke arah mereka, dan dibarengi bersamaan cahaya yang datang itu muncullah sesosok yang melayang di depan mereka, dan sosok itu berkata, "Selamat datang di dungeon tanah persawahan." Geonwoo dan Hawa pun terdiam melihat sosok yang terbang di hadapan mereka tersebut, dan ternyata sosok tersebut sangatlah kecil. Makhluk kecil ini pun menyapa dan mencoba memperkenalkan dirinya tapi, si Geonwoo berkata serangga. Mendengar dirinya disebut serangga, sontak si kecil itu terkejut dan kemudian ia pun menangis terseduh-seduh. Melihat itu Hawa memegang kepala si kecil itu, Hawa merasa kasihan dan memegang kepada makhluk tersebut dan makhluk itu berhenti menangis. Makhluk ini pun bertanya siapa nona roh ini dan Hawa menjawab Hawa. Mendengar nama nona roh bernama Hawa, makhluk itu ingin memperkenalkan dirinya tapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia lupa akan namanya sendiri dan ia pun menangis kembali. Beberapa saat kemudian ketika makhluk ini berhenti menangis, ia pun memperkenalkan dirinya sebagai peri. Dia ditugaskan untuk menjadi penjaga dungeon tanah persawahan ini. Kemudian ia menjelaskan akan kondisi dungeon ini dengan mengeluarkan gambaran dungeon yang telah dia gambar. Dengan sombongnya ia berkata meski ia telah melupakan namanya tapi dia pintar bergambar. Ia menjelaskan bahwa dungeon tanah persawahan adalah dungeon spesial dari dungeon-dungeon lainnya,
Karena dungeon ini merupakan dungeon berevolusi, di mana dungeon ini akan terus berevolusi sesuai mengikuti perkembangan Tuan Petani Roh. Dan dungeon ini juga tersembunyi, sambil mengeluarkan gambar dirinya dia mengatakan bahwa tanpa seizin dia, orang lain tidak akan menemukan dungeon ini dan memasuki dungeon tanah persawahan ini. Mendengar itu Geonwu merasa lega karena pemerintah tidak akan menyita dungeon dan dia bisa menyembunyikannya dari orang lain. Sesaat kemudian Hawa dan peri kecil itu pun bermain bersama. Mereka sangat senang bermain kejar-kejaran dan kemudian saking senangnya Hawa pun melompat ke pelukan Geonwu untuk menghindari kejaran si peri kecil itu. Terlihat peri itu kelelahan mengejar-kejar Hawa dan ia pun sontak terkejut ketika di depannya terdapat Geonwu. Ia pun langsung meminta maaf karena tidak sopan. Geonwu pun membalas tidak apa-apa, jangan terlalu formal. Peri ini pun bersikeras bahwa dia tidak bisa karena saat ini sedang dihukum dan tidak bisa tidak sopan ke pemilik dungeon tanah persawahan. Geonwu pun berpikir dan ia pun mencoba memberikan nama kepada peri tersebut. Kau bilang kau sedang dihukum dan kau tidak ingat akan nama MU kan? Bagaimana kalau aku memberimu nama, Il? Karena kau peri. Nama itu sangat cocok untukmu. Mendengar itu, peri tersebut sangat senang dan tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang keluar dari tubuh peri. Dan setelah cahaya itu hilang sosok peri yang telah diberi nama El telah muncul dengan ukuran sebesar ukuran Hawa. Seminggu kemudian, Geonwu sedang fokus mengamati tanaman ahreumnya tumbuh hingga Flamemagon terserap habis oleh tanaman ini. Terlihat ahreum tumbuh sangat tinggi melebihi tubuh Geonwu. Padahal di catatan bahwa tanaman ahreum hanya bisa tumbuh 1 meter tingginya, dan ini malah tumbuh sangat tinggi dalam 1 minggu. Si peri kecil pun datang dan berkata bahwa tanaman ahreum tumbuh karena dia merawatnya dengan baik. Mendengar itu Geonwu pun berterima kasih karena telah bekerja keras. El pun menjadi malu karena mendapatkan ucapan terima kasih. Kemudian datanglah si Hawa yang ingin mengajak El bermain kejar-kejaran. Mereka pun bermain kejar-kejaran dengan senangnya. Geonwu memandangi mereka dan Geonwu pun melihat status stat El Spirit Dungeon, kekuatan 21 kecekatan, 24 vitalitas, 85 MP, 112 mental, 105 afinitas, 3. Kemudian muncul lagi notifikasi. Pengurus dungeon, mengurus dungeon di berbagai bidang, dungeon yang saat ini diurus. ID, dungeon tanah persawahan untuk petani roh, LV1, kekuatan tuan adalah kekuatanku. Meminjam sebagian kekuatan pemiliknya. Pemilik saat ini, Lee Geonwu, sekarang sedang dihukum, kehilangan nama aslinya. Tidak bisa menampilkan kekuatan yang dimiliki oleh nama asli. Dungeon adalah rumahku, tidak bisa keluar selangkah pun dari dungeon. Kemudian Geonwu pun melihat mereka asik main kejar-kejaran sehingga ia pun ingin ikut bermain dan ia pun berkata sekarang aku yang akan menjadi pengejarnya. Teriak Geonwu kepada dua bocil tersebut dan ia pun mengejar mereka berdua dengan senangnya. Di sisi lain terdapat kumpulan orang di pintu masuk dungeon. Dungeon boleh dimasuki jika suatu guild memiliki hak istimewa untuk memasukinya. Sedangkan yang tidak memiliki hak mereka menunggu di depan pintu masuk dungeon. Karena monster yang keluar dari pintu dungeon boleh diserang oleh hunter lain tanpa harus memiliki hak istimewa. Karena itulah banyak hunter yang berkumpul di depan pintu dungeon untuk mendapatkan buruan mereka. Dan dungeon saat ini tipe dungeon monster kelinci bertanduk yang mana ini monster adalah sasaran hunter. Dikarenakan tipe monster kelinci bertanduk sangat lemah dan mereka jika ketemu musuh tidak akan kabur dan tanduk mereka diperjualbelikan untuk bahan obat-obatan dan akcemis. Tapi pasti akan ada perkecualian yang mana terdapat dua kelinci bertanduk yang menantang kebiasaan kelinci bertanduk untuk meninggalkan pertarungan dan kemudian kedua kelinci ini pun menghilang ke suatu tempat. Di sisi Geonwu tampak terlihat kedua bocil melihat Geonwu yang terduduk lemas. Dia sangat kecapean dan ngos-ngosan nafasnya tapi kedua bocil ini mendesak Geonwu untuk melanjutkan kejar-kejaran. Bahkan si El berkata ia belum pernah tertanggap oleh Geonwu dan ia meminta Geonwu tidak boleh lelah dulu. Geonwu pun sontak shock teringat bahwa kekuatan fisik kedua bocah melebihi kekuatan fisiknya sendiri. Terima kasih sudah menonton video di channel Manhwa MFA. Dukungan dan support kalian sangat membantu Mimin bersemangat untuk membuat konten lainnya. Dikarenakan video Mimin garap sendiri. Dari edit cerita, potong komik, edit suara, dan edit video. Karena itu subscribe, like, dan komen Anda sangat membantu saya untuk berkembang. Terima kasih dan semoga Anda sehat selalu.